Bismillahirrahmanirrahim. Wa ba'du fa inna walhamdulillahi qad radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula wa bil qur'ani imama wa bil ka'bati qiblatan wa bil mu'minina ikhwana wa tabarra'na min kulli dinin yukhalifu dinal islam wa amanna bi kulli kitabin anzalahu Allah wa bi kulli rasulin arsalahu Allah wa bi malaikatillahi wa bil qadari khairihi wa syarrihi wa bil yawmil akhiri wa bi kulli ma jaa bihi Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anillah ala dhalika nahya wa alaihi namutu wa alaihi nub'atu insyaallah minal aminin alladhina la khawfun alaihim wa la hum yahzanun bifadlika Allahumma ya rabbal alamin amin. Al-Fatihah ila hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah jami'an nafi'ah. Summa al-Fatihah ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila azwajihi wa dhurriyyatihi wa kulli sahabati ajma'in wa jami'il khulafa'ir rasyidin wa jami' awliya wa salihin wa syuhada wal 'amilin wal musannifin mukhlasin. Summa al-Fatihah ila jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat khususan ila آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ولأستاذنا ولمن أحسن إلينا أن الله يتغشنا ويتغشهم بالرحمة والمغفرة وأن الله يؤلي درجاتهم بالجنة وينفعنا يا الله بأسرارهم وببركاتهم وببركات علومهم في الدين والدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala
alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil ya arhamar rahimin. Bacaan kita hadis ke 530 halaman 67. Hadis ke 530. Dengerin aja kalau paham. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi barakati 'ulumihi fid dharain amin. Qala radhiyallahu ankum rabbi yassir wa la tu'assir rabbi tamim bil khair. Allahumma astur 'uyuba mu'allimi anna wa la tadhhab barakatihim anna ya arhamar rahimin. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam haqqul jari in marida uttahu wa in mata syayya'tahu wa in istaqrabaka iqrattahu wa in a'wara satartahu wa in asabahu khairun hannatahu wa in asabatu musibatun azzaitahu wa la tarfa' banaka fawqa binaihi fatasudda alaihi riha wa la tu'dihi birihi kidrika illa an taghriba lahu minha. Rawahu Tabrani. Telah bersabda baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, hakul jari, hak seorang tetangga terhadap diri kita. In marido uttahu, jikalau dia sakit, uttahu, kamu liatin, kamu jengukin, kamu tanyain, kalau perlu ajak berobat kalau dia nggak punya duit. Itu yang paling berhak itu RT yang begini nih. Di RT harus keliling, lihat dia punya warganya apa ada yang sakit nggak punya duit. Repot kalau dia diam aja, bakalan nanti kena hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Itu bukan perkara mudah jadi RT. Itu. Pernah ingat kan, apalagi waktu dia kelaparan, nggak punya duit buat belian, RT diam aja, nanti kena ditanya. Itu nggak sembarangan. Itu yang pertama, in marida uttahu, jikalau dia sakit, uttahu, kamu jenguki dia, bawaan, ya. Kalau punya duit lebih bawaan. Yang kedua, wa in asabathu musibatun, keliwat. Iya, mata lagi lelahwat ini. Wa in mata syayya'tahu, wa in mata, jikalau tetangga kita meninggal, syayya'tahu, maka kita anterin dia daripada penguburannya, jangan ditinggal. Ya, sini Ustadz udah banyak, pas tapi nganterin kubur ini nggak ada yang ikut barang atuh. Biar ada satu, kalau bisa pelopor di Mushola Baitur Rahman. Ini Komplek Kodam rasa-rasanya belum lengkap timnya dalam proses kematian. Baru ada tim yang memandikan, belum ada tim apa ya? Tim acara dari mulai membayangin sampai selesai penguburan. Bikin satu paket acara, boleh minta tarif.
Kenapa? Ini bukan sembarangan, ini ada ilmunya. Gitu. Bukan masang tarif, bukan, artinya biar paham tuan rumah. Yang begini-gini nggak orang sembarangan. Ya, kalau mandiin aja dibayar, pas lempangan mandi bengkapannya aja ada bayarannya. Toh kenapa yang bayangin nggak ada bayarannya? Buat yang petugas saja terutama. Ini bukan lagi ngajarin nih ya, jangan salah paham. Jarang ada yang mau yang begini soalnya. Kenapa? Dianggap sepele dan tidak menguntungkan. Coba kalau udah ada kebiasaan jangan gede-gede, sekenanya itu, mulai dari MC sampai dia nanti ada kalimatut tasyhid, sampai nanti ada talqin di makam, di kuburan. 3 orang tuh. Ada MC, ada tasyhid, kan biasanya kalau yang sambutan dari pihak keluarga tuh, yang nyembayangin biasanya permintaan atesin dari keluarga tuh, siapa yang mau jadi imam. Nah kita ada tuh bagian tasyhidnya tuh, yang kedua tasyhid, yang ketiga talqin di kuburan. Penting, jangan sampai ditinggal. Karena saya lihat mungkin di sini belum ada sampai sono yang talqinin di kuburan. Gitu. Untung khususnya di jamaah-jamaah malam minggu nih. Kalau udah dikata malam minggu nih, udah jadi keluarga, jangan sampai kagak ditalkinin. Sayang kita udah ngaji orang yang ditalkinin, malaikat mungkar nakir ogah nanya. Bagus ya? Kalau kita udah ditalkinin orang, malaikat mungkar nakir ogah nanya, ya dia udah ditalkinin, ntar juga dia bisa jawab sendiri. Mungkar nakir begitu tuh jawabannya. Ini bukan kata saya, kata Imam Qurtubi dalam tazkirahnya. Jadi kalau kata itu hadis baginda Rasul, siapa orang yang mentalkinkan jenazahnya sebelum ditinggal pergi oleh kerabatnya, maka malaikat mungkar nakir ogah nanya. Jadi penting nih. Kalimat tasyhid nggak usah lama-lama. Kalimat talqin ya nggak begitu lama, nggak begitu panjang, pendek dia. 1 halaman juga kurang. Terus sambung sama zikir tahlil, udah doa tutup, jebret, pulang baru. Begitu. Kemarin orang peninggalan meninggal dunia nggak ada yang talqinin, ya udah gue maju aja. Saingan gue sama yang biasa ada di tanah Mesir. Apa yang meninggal itu salah satu murid saya juga, Bang Dede Abdul Muiz itu, Bang Gudel itu, dulu awal-awal saya ngajar dia ngaji sama saya. Nah, sampai emaknya bilang terima kasih gitu. Jadi seoptimal mungkin pun kalau di Khodim ini, kalau dia meninggal seoptimal mungkin saya hadir kalau meninggal ya, karena memang kita sudah jadi keluarga ya, jadi jamaah ya. Kayak gitu. Kalau tahlilan tentatif dah. Kadang saya mau, kadang saya ogah. Gitu kalau tahlilan ya. Kenapa? Karena takut ngerepotin orang rumah. Itu biasanya gitu. Jarang gitu. Tapi karena kemarin Pak Prayit itu, ya Pak Prayit ya. Karena anaknya telepon WA sih udah bilang gak mau. Udah Ustaz Abdurrahim udah, yo datang juga Ustaz, ya udah. Jadi kebanyakan Ustaz kan repot. Tapi nggak apa-apa sih. Tuh, jikalau ada tetangga kita meninggal, saya tahu kita anterin dia sampai alam kubur. Bukan nganterin doang, lagi di kuburan yang lain pada ngerokok sambil ketawa, itu kurang adab namanya. Kumpul yang nggak berkepentingan malah ngerokok, tawa. Liatin tuh cara orang nguburin dan cara orang dikuburin. Nah besok kita biar bisa masuk sendiri.
Luar banget. Tuh gitu tuh. Tuh yang kedua. Yang ketiga nih, rada sulit. Wa ini staqradoka, jikalau dia minta minjemin. Apa yang sulit kita yang ngasih, apa sulit dia yang mulangin. Itu yang bikin repot. Ini nih kadang-kadang haknya ini bikin ribet. Bukannya kita nggak mau minjemin, kemarin lu udah minjem lu belum pulangin, gitu. Kemarin ada yang chat di Facebook lagi live, ada chat masuk, ya kan? Pak, pinjam duit dong. Siapa ini? Teman bukan apa bukan? Serius? Adik saya mau cuci darah. Ya bukannya kita nggak mau minjemin, ujuk-ujuk teman Facebook bukan, ujuk-ujuk the chat minjem duit. Lah kan kita bingung, bener apa kagak? Ntar ujung-ujungnya minta transfer dah, gue malas banget. Kan saya khawatir kenapa? Kita dikibul bodoh dah. Kalau kita udah dihack repot. Nah itu, makanya kita balasnya bukan saya nggak mau pinjemin, ente siapa? Itu ujuk-ujuk minta pinjam duit. Perkara dulu saya bilang gampang, datang ke sini sih kata gitu. Ya bukan masa iya, ya kan? Orang minjem kagak ada adabnya, biar ada adabnya dong. Kita aja kalau mau minta sama Tuhan aja kita kudu apa? Kudu muji dulu. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, ya Allah, maha suci Engkau ya Allah. Kita puji dulu Tuhan, baru kita minta. Ini juga WA, Ustaz pinjam duit dong. Siapa lu? Kita aja sama Tuhan mesti punya adab, apalagi manusia. Bukan kita nggak mau minjem, bukan. Ya mesti tahu juga perihalnya. Kita kalau minjem orang, kita datang, Pak, apa kabar Pak? Kan gitu tuh pembukaan. Udah ada tangan dua pegang dengkul kita sendiri. Kayaknya Bapak lagi sehat ya. Kita puji-puji dulu. Ujuk-ujuk, Assalamualaikum, Pak, minjem duit dong. Lah emang enak begitu. Orang ada basa-basinya, Allah. Akhirnya perkara sulit memang. Salah satu pekerjaan yang sunnah tapi nilainya lebih besar daripada yang wajib adalah merelakan kalau orang punya utang sama kita. Itu pekerjaan sunnah tapi dia itu derajatnya lebih tinggi dari wajib. Kan kalau ada orang minjem, wajib buat orang yang minjemin ngapain? Nagih. Kita dipinjemin orang nih, kita wajib nagih walaupun cuma 50.000, walaupun cuma 20.000. Kalau dikata wajib apa? Harus. Kan repot buat kita yang minjemin. Timbang 20.000 doang. Ya. Mana duit gua? 20.000. Gila 20.000 doang tuh. Dilema buat kita yang minjemin. Iya. Baru 20.000 doang. Ntar apa? Kalau orang yang ngaji paham, enak kita negornya ya. Pak, mana lu kan udah duit gua 20.000 kemarin. Lah berbagi kan gitu. Wajib buat orang yang minjemin lagi. Tapi, nih ingat ini kalimat saya ini, tidak wajib kita menerima apa? Menerima pulangan yang kita pinjemin. Kan kita nagih nih, nggak mesti dia langsung pulangin. Ada dua, bisa langsung mulangin, bisa dia juga jatuh tempo lagi. Tapi yang wajib buat kita yang minjemin nagih. Ntar wa'ama dia nggak bisa bagaimana, itu urusan dia. Karena kita yang punya utang jangan coba-coba belanjain duit kita kepada hal-hal yang sifatnya mubah sebelum utang kita lunas. Atau kita minta redo sama yang utangin kita. Itu nggak boleh dalam fikihnya. Mesti bayar utang dulu.
Repot kalau salah utang, satu-satunya ruh yang gentayangan adalah orang yang punya utang. Satu-satunya ruh yang gentayangan adalah orang yang punya utang. Menurut riwayat yang saya pelajari, begitu. Repot kalau punya utang, naik ke hadapan Allah nggak bisa, turun lagi ke kuburan nggak bisa. Dia ngawang-ngawang di antara langit bumi dan langitnya langit. Di antara bumi dan langit, ya itu di antara itu. Gentayangan. Kecuali dari keluarga itu udah sambutan. Ya, sambutan dari mulai hari ini para hadirin selama almarhum hidupnya, jikalau ada hutang piutang, maka mulai hari ini tanggungannya ditanggung oleh keluarga, selesai. Jadi dia bisa naik. Jangankan orang yang mati, orang yang hidup mau berangkat umroh, mau berangkat haji, dicegat sama tetangganya, hei, nggak boleh lu berangkat umroh, lu punya utang sama gua, bayar dulu. Itu nggak boleh berangkat. Begitu aturan mainnya yang sebenarnya. Tapi maksud iya ada yang begitu emang. Tapi emang begitu boleh, itu hak dia untuk menagih jikalau orang yang mau berangkat umroh mau pergi umroh punya utang sama kita, terus kita cegah nggak boleh berangkat. Lu punya utang sama gue, bayar dulu. Nggak boleh tuh. Makanya kemarin ada orang yang bilang, ada yang nanya, Ustadz umroh boleh nggak pakai uang zakat? Nah, saya bingung deh tuh. Ada ustazah nanya sama saya, Ustadz boleh nggak berangkat umroh pakai uang zakat? Maksudnya gimana ustazah? Jadi ada orang miskin di kampung kita, ada orang kaya mau bayar zakat. Loh, saya bilang ngapain jadi orang miskin? Nggak paham deh saya kata gitu. Paham nggak maksud saya, Pak? Bapak juga paham ya? Ustazah itu saya bilang, Ustazah Praja, saya bilang, Ustazah boleh nggak kalau orang berangkat umroh pakai uang zakat? Ada orang kaya mau bayar zakat, tapi zakatnya itu diperuntukkan buat bayar umroh. Gitu ceritanya. Saya bilang cuma begini dong, simple. Kalau orang mau berangkat umroh ngapain jadi miskin? Paham nggak kali saya? Paham nggak? Udah nggak ngerti ya. Orang mau berangkat umroh sama haji, al umroh wujubul umroh ka wujubil haji. Hadisnya kan gitu. Wujubul umroh ka wujubil haji. Wajibnya umroh seperti wajibnya haji. Jadi kalau kita punya duit buat umroh, umroh. Karena kewajibannya sama. Dan syaratnya pergi juga sama. Apa tuh? Apa tuh? Syaratnya wajibnya haji yang bisa pergi siapa? Orang yang mampu. Ngapain orang miskin berangkat umroh? Paham tuh? Nah kalau orang mau bayar zakat buat umroh, pulang dia makan apa coba? Mikir. Saya bilang begitu. Jadi kalau umroh itu sama wajibnya dengan haji. Kalau kita punya duit buat umroh. Antara aja ada orang saya bilang begitu, enggak. Panggil mati ada itu. Kalau punya duit umroh dulu, karena wajibnya sama. Mampunya juga kalau kita umroh gitu. Apalagi sekarang haji nungguinnya lah. Allah, mau haji Puroda 250 juta langsung berangkat. Itu juga cuma seminggu doang. Apa enaknya? Itu haji Puroda 250 juta. Di sana cuma seminggu, lah ngapain doang? Lah ngapain doang 10 hari balik kayak umur Allah karim. Itu agak enak, nggak bisa lama di situ. Iya, nggak bisa lama. Kan kita kan mau lihat Rasul begitu. Paham sampai sini? Ada pertanyaan? Jadi kalau orang umroh, dia harus orang yang mampu. Yang pertama, mampu finansial itu bukan pada saat berangkat doang. Pada saat berangkat punya ongkos, yang ditinggalin di rumah punya pegangan, punya bekal. Kita berangkat semau-maunya kita yang di rumah kelaparan, haram. Nggak boleh. Nggak boleh. Itu ceritanya.
Jadi banyak lah ya syarat. Terus kita nggak mau, ya kan Allah kita nggak mampu, Tuhan Maha Tahu, gitu kira-kira. Ada itu tuh, gara-gara pinjam duit nih. Ya begitu. Kalau kita minjemin duit, kemudian dia belum mulangin, maka kita dapat pahala sedekah setiap hari sebesar uang yang kita pinjemin. Kita pinjemin orang 100.000 jatuh tempo, kita tagih dia belum bayar, maka mulai dari situ ngitungnya tuh. Kita dapat pahala sedekah senilai uang itu. Nanti pada saat akhir dia pulangin, udah nggak dapat lagi. Pak bayar utangnya ini nih, jangan dah tempo aja lagi tempo. Ya iya kalau dia orang paham ya, nggak mau buru-buru dipulangin, iya kan? Iya, enak yang dipinjemin, pahalanya gede. Ada orang kita minjemin 100 tiap hari, pahala sedekah kita 100.000. Selama belum dipulangin. Nanti pas waktu dipulangin duit kita balik lagi, pahala kita udah dapat, duit kita utuh gitu. Kita tagih, Pak, utang saya mana Pak? Nih siap saya bayar, jangan deh Pak, tempoin aja lagi. Biar kita dapat pahala lagi. Kalau udah dipulangin gitu nggak gugur tuh. Apanya? Pahala yang sudah didapat nggak gugur, cuman nggak akan dapat lagi karena duitnya udah dipulangin gitu. Minjem juga jangan jangan riba lagi. Jangan riba, minjemin 100.000 minta pulangin lebih dari 100.000, walaupun lebihannya itu bukan berupa uang atau barang gitu. Bisa juga jasa, itu nggak boleh, riba juga namanya. Gitu. Jadi riba itu nggak mesti duit, paham tuh? Itu kalau ada, makanya orang yang begini ini nggak paham. Pak pinjam duit dong Pak 100.000. Oh boleh, gue pinjam 100.000. Tapi rumput depan rumah gue cabutin ya, itu riba tuh namanya. Bisa termasuk riba. Oh, iya riba itu. Iya, baru dipinjemin. Kerja dulu, ntar gue pinjemin. Gitu. Dia nyabutin rumput. Nih 100.000-nya. Ini bukan pinjam, gue kasih lu. Itu top udah namanya. Gitu. Kalau tetap dipinjemin jadi riba tuh, nyabut rumputnya. Dosa besar itu riba. Pak minjem dong Pak 100.000. Boleh, motor gue cuciin, riba. Paham deh? Ada yang dibales namanya. Makanya Sofwan Ats-Tsauri ketika dia minjemin duit tetangganya, pada saat dia lagi jalan, kemudian di tengah jalan hujan, tanpa dia sadar dia lari, neduhnya di rumah orang yang dipinjemin. Akhirnya dia lihat ke belakang, astagfirullahaladzim, ini rumah si Fulan yang kemarin minjem duit sama gua. Udah, langsung dia mandi hujan Pak, kagak jadi neduh. Kenapa? Takut riba. Ditanya sama muridnya, Syekh, kenapa kita mesti mandi hujan? Tadi udah benar-benar kita neduh, kenapa mesti kita mandi hujan? Oh khawatir saya, nanti tuan rumah ngeliat kita lagi di depan, akhirnya dia repot. Tuh, ya enggak? Ada orang yang minjemin kita duit, enggak sengaja dia mampir ke rumah kita, repot ya gitu ya. Dia habis minjemin kita duit, masa ilok kagak dijamu, barang kopi-kopi doang masa gak keluar. Ya kan gitu tuh. Nah begitu tuh jadi riba khawatirnya, kata Imam Sofwan Ats-Tsauri. Masalah yang begitu repot memang kalau nggak paham. Kira-kira seperti itu. Tuh yang ketiga. Yang keempat, wa in a'waro satartahu. Wa in a'waro, jikalau dia telanjang, a'war itu. Apa ini tuh ada catatan kakinya tuh, a'waro bi hamzati qat'in, dengan hamzah yang qat'in, hamzah yang terpisah di awal, ai zaharat auratuhu, terlihat auratnya. Itu apabila terlihat dia punya aurat, satar tahu, maka tutupin, baik zahir ataupun batin.
Yang zahir apalagi itu kita kadang-kadang rada gampang nutupin yang zahir, tapi rada susah nutupin yang batin. Apa? Ya perilaku itu batin. Kalau ada orang yang punya perilaku kurang bagus, itu kan namanya dia lagi telanjang tuh, tutup. Ya termasuk diri saya, kita harus belajar. Kita harus belajar menutupi aurat orang. Mudah-mudahan kita belajar nutupin aurat orang. Dulu kita sering buka-bukain aurat orang, sekarang kita belajar bagaimana caranya supaya tidak peduli dengan kekurangan orang, kita peduli dengan kekurangan kita sendiri. Repot kalau kita masih ngeliatin aurat orang, baik zahir ataupun batin. Zahir ada perempuan kelihatan aurat kita biarin, kita lihat ada orang kagak beres kita biarin, sama dua-duanya, tidak menutup auratnya. Kalau buka aurat orang kalau untuk pengadilan boleh, ya. Kalau buka aurat orang kalau untuk pengadilan boleh. Boleh kita jadi saksi umpama dalam sebuah kejahatan, itu boleh kita ungkapkan. Itu masa iya jadi saksi, mohon maaf hakim, kita nggak boleh ngomongin kejelekan orang. Lagi jadi saksi gitu. Ya Allah, kita lagi jadi saksi nggak begitu, kita mesti saksi yang adil, saksi yang benar gitu. Tuh yang keempat. Yang kelima, wa in asabahu khairun hannatahu. Wa in asabahu, dan jikalau menimpanya khairun akan kebaikan pada tetangga itu, hannatahu, kita berikan selamat. Tahniah namanya. Dalam ilmu agama disebut dengan tahniah. Itu kalau ada orang tetangga kita, teman kita lagi ada bahagianya, apa naik pangkat, apa dilantik, apa dia dapat rezeki, kita ucapin selamat ya, alhamdulillah, bini'matihi tatimmus shalihat, alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat, alhamdulillah gitu tuh. Kita ucapin selamat, itu etika tuh. Kadang-kadang kayaknya basa-basi ya begitu ya kadang-kadang. Tapi diajarin loh, ini agama ngajarin begitu. Ya, agama ngajarin begitu. Kayaknya itu sekedar basa-basi doang kayaknya gitu. Tapi itu bagian dari adab, mantesin gitu. Punya teman, punya tetangga, ada dia kegembiraan, kebahagia, kita ucapin. Apa dia lagi anniversary, kita ucapin selamat ya Pak, semoga bahagia. Kayaknya basa-basi banget ya. Tapi Nabi ngajarin begitu. Tuh, maka jangan sampai enggak yang begitu, karena ini ajaran Nabi. Sepele memang, tapi itu dapat pahala, membahagiakan orang. Kira-kira ada yang dikasih selamat terus dia marah gitu, ada nggak sih kira-kira begitu? Orang lagi anniversary dia bilang selamat ya Pak, apaan lu? Nggak ada. Tambah bahagia. Gitu. Tuh. Wa in asabathu musibatun azzaitahu, dan jikalau tertimpa pada dirinya musibah, azzaitahu, kamu takziah. Apa takziah? Menghibur. Menghibur, tahu menghibur? Ada orang meninggal, kita takziah. Takziah itu menghibur. Menghibur, bukan nanya yang macam-macam. Kebiasaan kita kan beda. Menghibur takziah, dia bukan nanya, emang bapak meninggal kenapa Pak? Pertanyaan yang sangat salah itu. Di luar konteks daripada takziah, nggak boleh, itu nggak boleh takziah. Sabar ya Bu, semoga Bapak Allah bergandakan pahalanya, diampunin dosanya, dilapangkan alam kuburnya. Ibu juga jangan sedih-sedih, jangan kelamaan sedih, anaknya juga dibilangin sedih-sedih. Kita hibur hatinya, itu udah titik, selesai, pulang. Jangan nungguin.
Habis itu kita doain dah bentaran saya pulang tuh. Bapak ngapa bu? Udah bapak lama lah ini urusannya nih, sampai kopi keluar, teh keluar, aqua nambah. Ya Allah. Nah yang begini-begini nih mesti peka tetangga sebelah kiri kanan, apalagi ada orang yang meninggal, apabila dia nggak punya duit buat beli kain kapan, buat segala macem. Wah ini repot, ya Allah. Apalagi meninggalnya udah ganti hari. Emang apa nih Papa belum diurusin? Saya nggak punya duit. Masya Allah. Kalau ada kejadian begitu, wah Allah tuh kampung kayaknya bagaimana gersang banget tuh kampung tuh. Perhatiin. Apalagi mohon maaf ya, ini kan kebanyakan orang tua di sini nih. Sering-sering tengokin. Si Tono kemana? Nggak kelihatan. Sering-sering tengokin dia, kesian. Takut. Tapi mah ngomong apa adanya. Lu doang Om Den. Lu orang tuh kagak temen kagak diajak ajak. Tuh kan kita kata. Allah. Ngeri kalau nggak diopen-open, ngeri kaku di dalam. Ya Allah. Penting Nabi ajarin begini supaya peka terhadap keadaan. Jangan sampai begitu. Mudah-mudahan semuanya bisa saling menjaga asah asi dan asuh. Jangan pada masa bodoh acuh tak acuh gitu. Jangan asah asi asuh zaman kita kecil tuh sering dengar. Sekarang udah kagak ada. Gitu dari Allah Karim. Wala tarfa banaka, jangan engkau membangun bangunanmu. Wala tarfa, jangan engkau tinggiin bangunanmu, rumah, maksud bangunan rumahmu. Fauqa binaihi, di atas bangunan tetanggamu. Apa maknanya? Fatasudda alaihi riha, sehingga angin menghalanginya. Sehingga bangunan itu menghalangi angin untuk sampai ke rumah tetangga kita. Oh kalau model kayak di komplek ini kayaknya rumahnya sama semua ya, nggak ada yang tinggi, dah aman gitu. Jangan sampai, makanya dulu orang-orang tua kita tuh gemes banget kalau bikin rumah jangan dihabisin banget tuh. Engkong saya bilang begitu tuh, genteng jangan dihabisin banget. Kenapa? Kalau hujan air itu jangan sampai masuk ke tetangga. Zolim lu tuh, engkong saya ngomong begitu tuh, ya. Kalau misalnya habis gimana Kong? Lu bikin talang, jangan sampai tuh air masuk ke rumah tetangga. Zolim itu. Perbaikin kalau bapak-bapak punya rumah, genteng airnya mak loncat ke tetangga. Boleh jadi gara-gara itu nanti kita kesandung ke neraka. Perhatiin Pak, yang model itu sepele memang. Kalau setiap hari kejadian kayak gitu, ngumpulin dosa kita. Dan itu perkara yang paling sulit nanti. Apa kita nggak tahu tuh air bisa jadi bikin tergenang di rumah tetangga kita? Kita nggak tahu. Bikin talang air gitu supaya nggak masuk ke rumah tetangga kita. Perhatiin kiri kanan kita. Itu. Termasuk rumah saya Pak gitu. Rumah saya waktu lagi lantai 3 itu bingung juga kita tetangga belah kiri belah belakang lebih rendah. Bagaimana ceritanya saya bilangnya. Oh udah tuh tukang kulinya pemborong, gimana Pak Ustaz pakai genteng? Gak usah genteng. Biarin tuh air masuk ke itu apa yang di atas lantai 3, biarin ngumpul di situ. Kalau kita pakai genteng, kesono, kemana-mana saya bilang, waduh, dosa banget gue gitu Allah kirim. Biarin tuh air masuk ke pekarangan lantai 3, biarin itu apa? Ledakan lantai 3, biarin tuh air jatuh ke situ. Kita bikin perawan, cus ke bawah langsung. Itu supaya kita nggak zolim, jangan sampai genteng kita jadi bikin orang susah. Gitu. Mengundang keributan. Oh bukan mengundang keributan lagi tuh. Ribut pakai diundangin. Undang makan gitu. Allah. Wala tu'dhihi birihi kidrika. Ini nih yang agak sulit buat saya juga termasuk saya. Wala tu'dhihi birihi kidrika.
Dan janganlah menyakiti dirinya tetangga dengan apa? Birih kidrika, kidir, birih dengan baunya pancimu. Ngerti? Jangan sampai menyakiti tetanggamu akan bau-bauan dari pancimu. Masakan, Pak. Itu yang belum saya bisa ini, yang belum saya bisa. Saya nggak punya lorong buat taruh apa namanya asap. Gue mesti kemana ini? Orang juga rapet depan belakang tapi. Iya, repot. Ya Allah, kita lagi makan. Cakep banget ya. Udah mau durian. Itu yang sangat sulit. Makanya saya sering kalau mau bini itu kalau beli durian nggak usah dibawa pulang. Saya bilang aja ngupasnya susah. Emang susah. Kebagian bau doang tetangga kagak enak banget rasanya. Ya Allah Karim. Ini namanya isti'arah, pinjam kata dari panci, bau-bauan panci. Maksudnya apa? Ketika kita makan, ketika kita masak, bau-bauannya kan ngambreng kemana-mana itu. Ya Allah, kita nggak tahu apa dia belum makan, apa dia belum masak. Gitu kadang-kadang ya Allah. Kadang-kadang begitu tuh. Rada bersyukur juga kita kadang-kadang jarang masak gitu, jarang masak. Kadang-kadang hukum yang begini nih yang kita nggak bisa tahan, ya kan? Emang kita bisa nahan angin jangan ke sono ya, sini aja gitu. Repot urusan. Ya Allah, tuh kata Nabi begitu. Wala tu'zihi birihi kidrika, jangan sampai menyakiti tetangga kita akan bau-bau dari pancimu gitu. Illa, kecuali antagrifalahu minha, engkau mau bagi tetanggamu. Illa, kecuali antagrifa, engkau mau bagi lahu, bagi dirinya, minha, daripada masakan tersebut. Tuh. Ya bau nggak apa-apa deh, emang kita mau bagi-bagi gitu. Ada bagiannya kalau kata Nabi, kalau masak sayur banyakin kuahnya. Istilah lagi, jangan bagi kuahnya doang. Ini repot lagi pemahaman nih. Makanya kadang-kadang saya kalau lagi ketemu orang sebelah gitu, orang sebelah tuh, orang tetangga kita yang nggak kenal takwil, repot ketemu hadis yang begini nih. Kalau ada yang belum mau kasih, boleh dikasihin. Ya. Dengan kalimat daripada ya. Nah bagi tangga lu daripada ntar basi ya. Bagi daripada nggak dimakan, ya Allah. Boleh ada pahalanya juga yang begitu, nggak ngapa-ngapa, tapi itu bukan sedekah yang terbaik. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Lan tanalul birra. Oh. Selama lah kan pakai lan tuh ambil nawasib kalau dalam ya nausor lan itu selama-lamanya abadan ila yaumil qiyamah. Sama kalau orang Yahudi, walan tardo angkal Yahudi walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Enggak akan reda orang Yahudi dan Nasrani terhadap orang Muslim sampai kita mengikuti ajaran mereka. Enggak akan redo sebaik apapun orang Yahudi dan Nasrani itu, dalam hati masih gedeg aja sama kita. Enggak akan redo, itu udah lan ba'din amil nawasib ila yaumil qiyamah. Nah, makanya kalau ada orang Yahudi dan Nasrani itu baik, harus diwaspadai. Itu kan Al-Quran yang bilang, bukan kita yang ngomong. Gitu. Lan tanalul birra, tidak mendapatkan kesempurnaan daripada kebaikan itu hatta tunfiqu mimma tuhibbun, sehingga engkau bisa bersedekah terhadap apa-apa yang engkau cintai, terhadap engkau yang sukai. Itu maksudnya apa? Daripada yang kita lagi makan kita demen nih, kita bagi tetangga kita sambil sama-sama enak. Nah itu baru kebajikan yang sempurna. Tapi kalau daripada ya itu gak termasuk, karena kita udah kagak makan kan. Oh bagi no tetangga no, daripada ntar basi, itu kan. No bagi no tetangga no, daripada nggak ada yang makan, daripada kebuang, nah kan daripada lagi.
Itu nggak masuk kategori kebajikan yang sempurna, tapi tetap ada pahalanya. Itu tetap ada pahalanya. Makanya alhamdulillah kita harus punya tempat ketika kita punya makanan berlebih. Dan itu saya cari kalau di rumah. Karena memang misalnya saya juga ngaji malam Kamis misalnya di itu kadang-kadang bawa kue gitu, kadang-kadang banyak. Dan kita nggak makan. Nah, biasa langsung saya oper ke pos. Ini bukannya saya lagi ya enggak. Saya ngajarin saudara-saudara kalau punya pemakan berlebih jangan sampai kelamaan di rumah. Taker diri kita kalau punya makanan banyak jangan sampai kelamaan di rumah. Makan seberapa banyak kita pisahin. Sisanya bagi orang buru-buru. Secukupnya. Jangan sampai nunggu ganti hari. Udah besok ya kan gak enak. Apalagi gorengan. Kalau udah besok itu bukan gorengan lagi, udah kedinginan begitu. Gorengan kan anget-anget. Ini kedinginan lah, bagaimana ceritanya ya? Gitu. Maksudnya biar kita punya istilahnya tujuan ketika kita punya makan berlebih nih, kemana kita mau salurin gitu, cepet gitu gitu. Alhamdulillah itu saya praktekin supaya nanti makanan kita nggak jadi saksi kita ngomel-ngomel kita pas paginya nggak dimakan, terus kita mau kasih nggak enak, akhirnya kita buang. Iya kita buang, jangan begitu. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan sampai sini? Summa qala haqqu kabiril ikhwati ala saghirihim ka haqqil walidi ala waladihi. Allah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ada pertanyaan di dalam tema, luar tema? Aman ya? Kita tahu berapa? 9 ya? Oh, bisa ada ketemu lagi ya? Sekali lagi. Mudah-mudahan kita semua sehat, panjang umur, dalam taat kepada Allah dan Rasulnya. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa ummati salatan yattasil biha ruhul musalli alaihi bi ayan basitu fi qalbi sirrun nur ta'alluq bihi wa hubbi wa tabu biha bi inayatillahi fi hazbi. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa hassil مقاصدنا يا رحمن واغفر لنا ذنوبنا يا غفران وأعنا على القيام والصيام وتلاوة القرآن يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.